Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Smart dari kelompok 7, mata kuliah model-model manajemen satuan pendidikan, jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pendidikan berdasarkan tingkat standar nasional pendidikan. Berikut satuan pendidikan jenjang S3 berdasarkan standar nasional pendidikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tujuan dari rumusan dalam standar kompetensi lulusan yaitu sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Yang kedua, standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan kelulusan materi pembelajaran. Pada tingkat jenjang S3, tingkat kedalaman dan kelulusan materi pada mata pelajaran yaitu dengan menguasai filosofi, keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan yang dituangkan dalam bahan kajian yang terstruktur dalam bentuk mata kuliah. Yang ketiga, standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, yang dimana mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa. Yang keempat, standar penilaian. Standar penilaian merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian belajar lulusan. Adapun prinsip dalam penilaian yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan secara terintegrasi. Dalam hal ini, teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Yang kelima, standar dosen dan tenaga pendidikan. Standar dosen dan tenaga pendidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kewajiban dosen yaitu memiliki kualifikasi akademik, di mana tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah, memiliki kompetensi pendidik, di mana dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau sertifikat profesi, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Yang keenam, standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan seperti buku, buku elektronik, dan repositori. Sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, dan sarana fasilitas umum, dan sarana pemeliharaan keselamatan dan keamanan. Dalam hal ini, jumlah jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik, metode, dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan akademik administrasi. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana,
pengembangan dosen dan tenaga pendidikan. Kedelapan, standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelola dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Baiklah, saya ingin melanjutkan pemaparan materi oleh Saudara Asmar. Adapun standar pengelolaan pembelajaran dalam program studi yaitu pertama, melakukan penyusunan kurikulum dalam rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah. Yang kedua, menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan. Yang ketiga, melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Keempat, melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran. Yang kelima, melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. Terima kasih.